Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Vera Omarisa, guru SMA Negeri 1 Muara Beliti, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4.A.8. Selamat menyaksikan. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemampuan budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, yaitu disiplin positif. Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya menyatakan bahwa setiap perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Sedangkan Diana Goosen menyatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dalam disiplin positif merupakan pendekatan dalam pendidikan untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan motivasi intrinsik. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Manusia memiliki 3 motivasi dalam perilakunya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Keduanya merupakan motivasi eksternal yang berasal dari luar manusia. Sehingga guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar dapat meminimalisirkan motivasi eksternal murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar untuk mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Bagaimana keyakinan kelas itu dibentuk? Guru akan membuat suatu kesepakatan bersama murid untuk mewujudkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisikan pernyataan kebajikan universal yang diakui bersama. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi budaya positif dengan materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Keterkaitan budaya positif pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu penerapan budaya positif di sekolah akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat pada murid. Keterkaitan dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Penerapan nilai dan peran guru penggerak sangat mempengaruhi terwujudnya budaya positif di sekolah. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, kreatif, reflektif, dan inovatif. Serta budaya positif juga dapat mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan keyakinan yang disepakati dan dijalani bersama.
Sedangkan keterkaitan modul 1.3 visi guru penggerak yaitu tercapainya impian seorang guru akan murid yang memiliki budaya positif diawali dengan prakarsa perubahan yang disusun berdasarkan visi guru penggerak yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila agar terwujudnya sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak kepada murid. Selanjutnya adalah refleksi diri saya tentang modul 1.4. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut sudah diresapi dalam diri dan akan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia yang berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid dikarenakan dapat merusak hubungan baik, mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas serta mematikan kreativitas yang bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah posisi kontrol yang terbaik yaitu posisi manajer. Dalam penerapannya sebagai manajer, guru menerapkan segitiga restitusi untuk mewujudkan disiplin positif. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif yaitu menangani murid yang melanggar aturan sekolah seperti datang terlambat, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, atau berselisih paham dengan teman sekelasnya, dan lain-lain. Saya menerapkan restitusi dalam menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah, tetapi saya belum sampai pada sikap menanyakan keyakinan kelas. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai teman. Saya merasa begitu dekat dengan mereka dan dapat membuat mereka nyaman bersama saya. Namun ternyata apa yang saya lakukan itu adalah salah dan berdampak buruk bagi murid saya sehingga membuat mereka tidak mandiri. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Saya sering menerapkan restitusi kepada murid yang bermasalah, tetapi saya belum tahu kalau itu merupakan bentuk penerapan segitiga restitusi. Tetapi saya hanya sampai 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan salah. Saya menanyakan kepada murid tentang alasannya, mengapa ia melakukan kesalahan tersebut, kemudian menyatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi karena manusia tidak luput dari suatu kesalahan. Kemudian meminta murid tersebut untuk menilai perbuatannya benar atau salah. Jika sudah menemukan jawabannya dan solusinya, maka murid tersebut meminta maaf dan membuat perjanjian agar bersedia tidak mengulanginya lagi.
Hal penting yang harus dipelajari untuk menciptakan budaya positif di sekolah adalah kolaborasi antara guru dan semua warga serta wali murid di sekolah agar budaya positif dapat tercipta tidak hanya di lingkungan sekolah saja tetapi di lingkungan rumah dan lingkungan masyarakat umum pada umumnya. Dapat diterapkan agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat murid berada dimanapun. Demikian paparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua.